Halo sobat, apa kabar? Semoga kamu sehat selalu ya. Buat kamu yang tertarik dengan konten-konten penjajah ilmu, jangan lupa like, share, dan subscribe Penjajah Ilmu Channel. Oh ya, siapa di antara kamu yang pernah dengar MBTI? Ya, salah satu psikotes populer yang bertujuan mengetahui tipe karakter manusia. Buat kamu yang masih asing dengan tes MBTI, ya bisa disebut psikotes berupa kuesioner yang terdiri dari berbagai pernyataan yang perlu kita pilih. Dan hasilnya kita akan mengetahui apa saja tipe-tipe kepribadian kita berdasarkan 4 pasang kombinasi utama, yaitu introvert versus extrovert, sense versus intuition, feeling dan thinking, serta judging dan perceiving. Kalau kita lihat dari sejarahnya, tes ini dikembangkan oleh 2 wanita, yaitu Katharina Cook Briggs dan anak perempuannya, yang bernama Isabel Briggs Mears, di Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Briggs terinspirasi untuk meneliti teori tipe kepribadian ketika dia bertemu calon suami Isabel, Clarence Mears. Dia menganggap bahwa mereka memiliki cara berbeda dalam memandang perspektif tentang kepribadian manusia. Hal ini cukup menggugah minatnya untuk memulai tinjauan literatur dalam memahami temperamen yang berbeda. Mereka yakin bahwa pengetahuan tentang kepribadian bisa membantu perempuan pada saat itu untuk memasuki dunia kerja di bidang industri. Lantas, MBTI berdasarkan teori siapa ya? Nah, buat kamu yang belum tahu, sebenarnya MBTI dikembangkan berdasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung. Jadi ceritanya pada tahun 1921, Carl Gustav Jung menerbitkan buku Psychological Types. Teori ini pula yang berikutnya menginspirasi terciptanya MBTI. Pada tahun 1923, Briggs yang membaca terjemahan buku Psychological Types dalam bahasa Inggris dan melihat kesamaan antara ide-ide mereka. Namun menurutnya teori Jung tentang perbedaan pribadi ini jauh lebih berkembang. Briggs dan Mears menganggap karya Jung sangat berguna sehingga mereka ingin idenya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Selama Perang Dunia II telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan proyek mereka. Mears percaya bahwa jika orang memahami satu sama lain dengan lebih baik, mereka akan bekerja sama dengan lebih baik dan konflik akan berkurang. Mereka bertekad untuk menemukan cara untuk memberikan orang akses terhadap tipe psikologis mereka. Hal ini memunculkan ide tentang tipe-tipe indikator yang membentuk kepribadian, dan Mears juga mendedikasikan sisa hidupnya untuk pengembangannya. Dia menghabiskan 20 tahun berikutnya untuk mengembangkan pertanyaan dan teori. Alat tes MBTI pertama kali diterbitkan pada tahun 1962. Wah, cukup panjang ya ternyata sejarah MBTI. Buat kamu yang sudah pernah mengisi tes MBTI, sudah pasti diarahkan untuk mengisi pertanyaan kuesioner, dan hasilnya akan diidentifikasi memiliki salah satu dari 16 tipe kepribadian. Tujuan dari MBTI adalah untuk memungkinkan kita mengeksplorasi lebih jauh dan memahami kepribadian, seperti tentang ketertarikan, ketidaksukaan, kekuatan, kelemahan, kemungkinan preferensi karir, dan kecocokan dengan orang lain. Perlu diingat, dalam tes MBTI, tidak ada satu tipe kepribadian yang terbaik atau lebih baik dibandingkan tipe kepribadian lainnya. Ini bukanlah alat yang dirancang untuk mencari disfungsi atau kelainan individu, melainkan bertujuan untuk membantu kita memahami lebih lanjut tentang diri kita. Biar kamu jelas paham, berikut aku jelaskan 4 pasang dimensi utama yang membentuk hasil tes MBTI. Disimak ya. Pertama, dimensi introvert versus extrovert. Sepertinya kamu sudah familiar ya dengan istilah ini, introvert dan extrovert. Dan mungkin kamu juga sudah mengenali diri sendiri, kamu termasuk extrovert atau introvert. Pada umumnya orang akan memahami extrovert sebagai orang yang suka bergaul, sedangkan orang introvert orang yang senang menyendiri. Adapun dalam MBTI, ekstroversi dan introversi pertama kali dieksplorasi oleh Jung dalam teorinya tentang tipe kepribadian yang menggambarkan bagaimana individu merespons dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Dimensi ini juga menggambarkan seseorang menggunakan energi mereka. Lebih jelasnya, ekstrovert adalah orang yang orientasi energinya keluar diri. Mereka cenderung berorientasi pada tindakan, sering menikmati interaksi sosial, merasa bersemangat setelah menghabiskan waktu, dan bertukar pikiran dengan orang lain serta lingkungan yang ramai.
Sebaliknya, introvert adalah orang yang orientasi energinya ke dalam diri, artinya lebih berfokus pada pikiran, menikmati interaksi personal yang mendalam dan bermakna, serta merasa berenergi kembali setelah menghabiskan waktu sendirian. Buat kamu pahami, orang yang introvert tidak sama dengan pemalu ya, sedangkan orang ekstrovert belum tentu baik di public speaking, karena masing-masing tersebut hal yang berbeda. Dengan kata lain, di MBTI, introvert dan extrovert lebih mengarah kepada seseorang menggunakan energinya dan bagaimana ia merespon dengan dunia sekitar mereka. Pada dasarnya, semua orang memiliki dimensi introvert dan extrovert, hanya saja kadarnya berbeda-beda dan ada salah satunya yang dominan. Kedua, dimensi sense versus intuition. Dimensi yang kedua adalah sense atau penginderaan dan intuisi. Aku rasa dimensi ini agak asing ya, dan memang kurang populer di antara kamu. Pada dasarnya dimensi ini menggambarkan bagaimana seseorang dalam mengumpulkan informasi dari dunia sekitar mereka. Mirip dengan ekstraversi dan introversi, semua orang menghabiskan waktu untuk merasakan dan melakukan intuisi tergantung pada situasinya. Orang yang memiliki kecenderungan dimensi sense atau penginderaan akan lebih banyak memberikan perhatian pada realita, khususnya pada apa yang dapat mereka pelajari dari panca indera mereka sendiri. Mereka cenderung fokus pada fakta dan detail serta berdasarkan pengalaman langsung. Berbeda halnya dengan intuisi, mereka yang lebih menyukai intuisi cenderung memperhatikan hal-hal seperti pola dan kesan. Dalam ilmu psikologi, intuisi dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang muncul tanpa pertimbangan atau proses berpikir yang jelas, namun didasari oleh pengetahuan, prediksi, serta dari pengalaman masa lalu. Mereka yang lebih menyukai intuisi cenderung memperhatikan hal-hal seperti pola dan kesan. Mereka senang memikirkan kemungkinan-kemungkinan, membayangkan masa depan, dan teori-teori yang abstrak. Kalau kamu gimana? Termasuk orang yang mengumpulkan informasi berdasarkan sense atau intuisi ya? Ketiga, dimensi thinking versus feeling. Pernah gak kamu ketika mengambil sebuah keputusan, tiba-tiba bilang, aku orangnya gak sampai hati untuk berbuat gini? Atau sebaliknya, ketika mengambil keputusan terkait orang lain, malah kamu bilang kalau kamu tidak peduli tentang perasaannya. Yang penting kalau salah ya salah, dan kalau benar ya benar. Nah, ini adalah contoh dari dimensi thinking atau logika, dan feeling atau perasaan. Dalam dimensi ini akan lebih melihat bagaimana seseorang mengambil sebuah keputusan, masih berkaitan dengan dimensi yang kedua tadi, yaitu sense dan intuition. Setelah seseorang mendapatkan informasi berdasarkan dari fungsi penginderaan atau intuisi mereka. Selanjutnya, mereka akan memiliki kecenderungan mengambil keputusan dengan salah satu dimensi yang ketiga ini, yaitu mengambil keputusan berdasarkan thinking atau logika dan feeling atau perasaan. Untuk orang yang lebih suka berpikir atau berdasarkan fakta dan data objektif, mereka cenderung konsisten dan logis dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Sedangkan mereka yang lebih menyukai perasaan lebih cenderung mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan dipengaruhi emosional ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah tipe yang mengambil keputusan berdasarkan thinking atau feeling? Keempat, dimensi judging versus perceiving. Dimensi terakhir dalam MBTI adalah judging atau menilai dan perceiving atau memahami. Berbeda dengan dimensi yang ketiga tadi. Pada umumnya orang lebih akrab dengan istilah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan ataupun logika. Sedangkan dimensi judging dan perceiving adalah berbicara tentang bagaimana kecenderungan seseorang menghadapi dunia luar. Menurut MBTI, ketika seseorang menghadapi dunia luar, orang akan merespon dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan judging atau menilai, dan yang kedua berdasarkan perceiving atau memahami. Orang yang cenderung judging atau menilai lebih menyukai keputusan yang terstruktur dan terarah serta terencana. Sedangkan orang yang condong ke arah perceiving atau memahami, biasanya lebih terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi dan juga senang spontanitas. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lakukan penilaian apakah orang itu termasuk kecenderungan judging ataupun perceiving. Ya misalnya ketika mau bepergian ke luar kota, orang yang judging akan mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menyiapkan akomodasi, transportasi dan keperluan lainnya, dan sangat kecewa ketika jadwal tersebut berubah. Berbeda dengan orang yang perceiving akan lebih santai, dan ketika ada perubahan, mendadak pun mereka bisa menyesuaikan. Nah, menurutmu gimana? Kamu termasuk yang tipe judging atau perceiving? Oh ya, tapi ingat sobat, kedua kecenderungan dimensi ini berkaitan dengan tiga dimensi sebelumnya ya, jadi kesemuanya saling terkait satu sama lainnya. Berdasarkan keempat dimensi utama tadi yang sudah aku jelaskan, maka akan terbentuklah 16 kombinasi karakter berdasarkan kecenderungan dimensi tadi.
Berikut visual 16 kombinasi karakter dalam MBTI yang aku ambil dari website 16 Personalities. Demikian sobat penjelasan aku tentang sejarah dan teori MBTI. Untuk berikutnya aku akan menjelaskan satu persatu dari kombinasi MBTI tadi, ditunggu ya. Jangan lupa tetap tonton konten berikutnya di Penjajah Ilmu Channel. Sampai jumpa sobat.